masuk generasi seperti panjenengan sebagai the next generation orang Madura. Ini luar biasa ini. Terima kasih Mas Irwan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rumah Institut bersama saya Irwan Hidayat. Inspiratif mencerdaskan. Alhamdulillah pada siang kali ini saya kebetulan berada di Taman Masjid Istiqlal Jakarta bersama pemateri handal. Kebetulan beliau adalah sosok akademisi dan juga sebagai dosen di salah satu Universitas Muhammadiyah Jember terutamanya. Dan kebetulan beliau asli dari Madura, Pamekasan, dan juga beliau sering ke luar negeri di berbagai negara. Tentunya sudah jelajahi sama beliau. Berkat beliau sebagai akademisi, tentunya begitu ya. Insya Allah, insya Allah. Nah, tentunya hari ini saya mencoba sedikit berbincang podcast dengan beliau, dengan Mas Ari Sundari, di sapaan Mas Ari. Iya, Mas Ari. Kita berbincang persoalan tentang Madura, Mas. Siap. Insyaallah. Drama kehidupan masyarakat Madura tentunya ini sangat menarik. Ya, tentunya kita berbicara tentang kebudayaan, kita berbicara tentang pola tingkah lakunya orang Madura di mana-mana itu pasti berbeda. Nah, bagaimana Mas Ari selaku orang Madura dan tentunya juga sebagai akademisi memandang pola sikap orang Madura mulai dari kebudayaan, karakter dan lain sebagainya. Monggo, Mas. Ya, terima kasih Mas Irwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi sudah diperkenalkan gitu ya. Bicara konteks budaya Madura, kebetulan disertasi saya itu membahas tentang SPIS, ruang budaya Madura. Cuman pada disertasi saya itu lebih fokus pada budaya komunitas Tanian Lanceng. Tapi dengan pertanyaannya Mas Irwan tadi, bagaimana sih perilaku karakteristik budaya Madura? Madura itu multi-culture, kalau saya bilang seperti itu. Banyak berbagai penelitian, tulisan, bahkan buku yang ditulis oleh para ahli seperti Kunto Wijoyo gitu ya. Ini menceritakan 4 masa gitu ya. Dari perkembangan demi perkembangan Madura sejak zaman Belanda hingga pada era 50-an. Itu Kunto Wijoyo. Kemudian ada Habdayong. Habdayong melakukan penelitian lebih dari 20 tahun tentang budaya Madura. Kemudian yang kekinian itu ada senior saya, Bapak Latif, almarhum Bapak Latif Yata. Itu cukup ini beliau menulis gitu ya tentang drama kehidupan, kalau saya sampaikan seperti itu ya. Kenapa kok drama kehidupan? Karena budaya itu unik, berbeda daripada saya melihat gitu ya, berbeda daripada budaya dan subbudaya lainnya di Indonesia. Apa keunikannya? Tadi ada komunitas Tanian Lanceng gitu ya. Bahasa di Madura saja itu banyak tingkatannya, Mas. Ada yang kalau di Jawa itu ada istilah kromo inggil, Madura juga sama. Ada 37 tingkatan bahasa. Kemudian orang Madura itu berada di mana-mana. Dengan akar budaya yang tetap melekat pada dirinya. Dimanapun orang Madura berada, budayanya tetap. Nilai-nilai kesukuannya, nilai-nilai primordialismenya itu masih kental. Bahasanya, nilai kekerabatan, misalnya di Jakarta. Nah, di Jakarta kita di ibu kota yang di sini di Jakarta. Itu ketika kita temui komunitas Madura biasanya membuat komunitas koloni gitu ya. Mereka tetap
konsisten menggunakan bahasa Madura. Yes. Kemudian cara berpakaiannya ya arah Madura, sarungan kemana-mana. Walaupun tuh di ibu kota naik pesawat ya pakai sarung gitu ya. Kayak agamis aja. Nah, mungkin frame-nya lebih kepada nilai-nilai akademis yang ditontonkan gitu ya. Kemudian ada ruang publik dalam dimensi ruang publik orang Madura di berbagai daerah itu sistem kekerabatan itu sangat lekat gitu ya. Saya temui tidak hanya di Indonesia gitu, kalau di Jakarta kan pasti gitu ya. Ada sistem kekerabatan masih lekat. Itu tidak, sistem kekerabatan tidak berbasis pada genetik, tidak gitu ya. Tapi primordial. Kita sama-sama berangkat dari orang Madura gitu ya. Karena sama-sama orang Madura biasanya membuat ini komunitas tersendiri di daerah tujuan itu ya. Iya. Itu termasuk di Malaysia kemarin saya melakukan penelitian di Sungai Long, di beberapa negara bagian gitu ya, Kajang, kemudian di Malacca gitu ya. Ini saya menemukan komunitas-komunitas orang Madura yang tetap mempertahankan nilai-nilai tradisi, budaya mereka di situ. Apalagi Mas Irwan tanya bagaimana frame budaya yang ada di Madura yang sebenarnya gitu ya. Yang di mana-mana gitu. Dan di mana-mana ini yang unik gitu ya. Unik gitu. Seperti itu Mas, ini sebagai clue-nya dari pembukaannya. Tentunya kan bagaimana kan kita teman-teman melihat karakter orang Madura yang katanya keras, Mas. Ya. Ini harus dibuang jauh-jauh. Harus dibuang. Pak Wiyata kan nulis bukunya itu kan Carok gitu ya. Carok, disertasinya Carok gitu ya. Sebetulnya ini berangkat dari ini kan stigma naik menjadi stereotip gitu ya. Stereotip itu menjadi stereotip itu. Ketika Mas Irwan orang Madura, berarti keras, angkuh, sarongan, katrok, kemudian deweso. Ini kan stigma yang akhirnya menjadi stereotip. Stereotip gitu ya. Ini yang salah di masyarakat. Karena kesuksesan satu film dulu Pak Sakera itu Mas. Pak Sakera sebetulnya bukan orang Madura asli, bukan. Pak Sakera itu orang Probolinggo gitu ya. Yang ditokohkan namanya Sakera itu orang Probolinggo, bukan Madura. Dengan kesohorannya yang menggunakan namanya ini celurit ya. Sebagai ini. Itu simbolnya celurit yang digunakan Pak Sakera. Dari kesuksesan film itu akhirnya banyak masyarakat menganggap berstigma orang Madura seperti itu. Tapi tidak juga. Orang Madura itu nilai kekerabatannya sangat tinggi. Coba suatu saat sampean main ke Madura di Pulau Madura. Main ke 7 orang misalnya. Jenengan di 7 orang itu harus makan. Harus makan. Kalau belum makan berarti belum main. Belum bertandang, belum silaturahmi. Kenapa? Karena mereka sangat mengagungkan yang namanya tamu. Tamu itu adalah raja, itu ada di Madura. Coba di Jawa, paling jenengan dapat kopi itu dulu luar biasa kopi. Atau Anda hanya air mineral saja gitu ya. Tapi di Madura tidak. Kalau jenengan bertandang, itu tidak harus ada nilai kekerabatan secara genetik. Tapi jenengan hanya ikut dengan teman misalnya ke Madura, main di rumah satu orang, itu harus makan Mas. Istilah orang Madura itu ke bahasa daerahnya kenyang. Nah, walaupun toh bisa kalau di Jawa kita makan sehari kan normalnya 3 kali. 3 kali. Ya 3 kali. Tapi di Madura tidak, bisa 5 kali, 7 kali sehari. Ini tadi kalau tadi banyak silaturahmi gitu ya. Makanya kalau kata Rasul itu banyak silaturahmi itu salah satunya panjang umur dan banyak rezeki itu kata kuncinya banyaklah silaturahmi. Ya orang Madura seperti itu. Betul. Gimana lagi? Terus bagaimana ketika melihat tentang persoalan Madura, Mas? Madura ini kan menjadi salah satu yang banyak menganggap bahwa Madura ini agamanya luar biasa. Ya. Nah, ini kaget, mungkin orang yang tidak tahu tentang orang Madura kaget. Memang begitu. Saya tidak membela karena saya dilahirkan di Madura, tidak.
dari akar budaya orang Madura memang kulturnya itu agamis. Yang pertama dilihat bahwa Madura itu ada ratusan bahkan ribuan pondok pesantren. Itu pesantren salaf yang sudah berdiri ratusan tahun yang lalu. Bahkan melahirkan pondok-pondok, sub-sub pondok pesantren modern, bahkan pondok pesantren salaf yang ada di Jawa, bahkan di Nusantara ini berangkat santri-santri yang akhirnya mengabdi di daerahnya masing-masing, dan itu nyantri sebelumnya di beberapa pondok di Madura. Ya, saya Khana Khalil jenengan tahu bagaimana kapasitas, kemudian bagaimana sejarah beliau dalam membangun Madura dengan pondoknya gitu ya. Itu memang akhirnya orang Madura 95% penduduk Madura itu Islam. 95%. Yang 5%-nya itu dari berbagai macam ini, dan rata-rata yang non Muslim itu baik Hindu, Buddha, Kristen itu rata-rata pendatang semua, bukan asli Madura. Kalau asli Madura, orangnya dilahirkan di orang Madura, memang genetik orang Madura, yakin 100% itu adalah Muslim. Luar biasa ini. Tentunya sangat menarik kawan-kawan ketika kita meneliti lebih mendalam tentang sebenarnya gimana karakter orang Madura. Lebih lanjutnya silahkan teman-teman sesuai rekomendasi apa yang sudah disebutkan oleh Mas Ari tadi, buku-buku apa saja judul bukunya mungkin untuk rekomendasi untuk teman-teman. Oh banyak, tentang kalau yang Madura. saya itu nanti itu ada tentang ini space ruang budaya Tanian Lanceng. Kemudian saya juga menulis buku tentang ini tradisi pernikahan dini. Di Madura masih ada itu pernikahan dini. Tadi itu di komunitas Tanian Lanceng terutama gitu ya. Sepupu, antar sepupu, ponaan dengan paman gitu masih ada di Madura gitu ya. Kemudian hadapan rumah gitu masih ada seperti itu, dan rata-rata ada juga masih juga ada yang di bawah tangan. Tidak tercatat, tidak terdaftar di kantor urusan agama. Nah, itu yang saya tulis juga di buku. Kemudian banyak lagi nanti, termasuk saya juga mengembangkan tradisi ini permainan sapeh. Permainan sapeh itu jangan dikonotasikan ke ini kerapan sapi, tidak. Ada namanya cangkean, ada namanya sateun, ada namanya kepacengan gitu di Madura gitu ya. Ada yang dikenal go internasional itu namanya balrais itu, atau disebut dengan kerapan sapi. Tapi makanya orang Madura itu terkenal dengan orang yang suka burleburan. Lebur orang Madura, bagi Madura lebur itu adalah sapi. Istilah lebur itu bagi orang Madura, lebur itu sapi. Permainan burleburan itu permainan. Identik dengan permainan sapi. Itu orang Madura, Mas. Sampai sekarang masih terjaga keasliannya. Ya. Luar biasa ya. Ini juga yang akan saya tulis dalam ini. Yang sudah ada bukunya, tinggal publish saja. Luar biasa. Tentunya ini kalau kita telisik lebih mendalam ini waktunya yang nggak nutup. Oh ya, ini kita sebentar lagi Istiqlal ini akan mengumandangkan biasanya bukan sudah sebelum sholat, biasanya ini ada ini dulu ngaji dulu gitu ya. Nah, tentunya teman-teman mungkin dari Mas Ari ada closing statement. Ya, terima kasih teman-teman sekalian. Orang Madura itu dimanapun berada pasti menjunjung tinggi nilai-nilai solidaritas, ya, nilai-nilai solidaritas atau kekerabatan baik dengan siapapun, gitu ya. Orang Madura itu jangan hanya distigmakan dengan carok, gitu ya, angkuh, katro. Banyak orang Madura yang dimanapun mereka berada menjadi bagian penting dari masyarakat. Ya, memberikan sumbangsih ilmu, kemudian juga berbagai macam kemampuan, ya, kemampuan baik di sisi agama gitu ya,
karena memang rata-rata orang Madura pernah nyantri gitu ya. Ya, jadi jangan sampai apa namanya kita menstigmakan secara ansih bahwa orang Madura itu sebagaimana stigma yang berkembang di masyarakat. Orang Madura saat ini adalah orang Madura yang up to date gitu ya, yang peka, yang apa namanya, yang berubah tidak karena perkembangan tapi karena adanya kesadaran. Termasuk generasi seperti panjenengan sebagai the next generation orang Madura. Luar biasa. Ini luar biasa ini. Terima kasih Mas Irwan. Iya. Tentunya saya mengucapkan banyak terima kasih Mas Ari sudah meluangkan waktunya. Sama-sama. Dan tentunya ini sudah luar biasa Mas Ari mengajak kita sharing, diskusi di Taman Masjid Istiqlal. Apalagi Jumat berkah hari ini. Iya, terima kasih. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari saya, dari Istiqlal Jakarta, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.